Pada tahun 2007 silam, terdapat seorang remaja berbakat bernama Henry Saivet di kompetisi Prancis. Pemain yang ketika itu baru berusia 16 tahun sudah diberi kesempatan oleh Bordeaux untuk mencicipi kerasnya kompetisi Ligue 1. Dengan begitu, dia resmi muncul sebagai pemain termuda Bordeaux yang tampil di tim utama. Kegemilangan Henry Saivet saat itu memang sudah diprediksi. Sebab di usia 14 tahun, dia sudah tampil menggila bersama timnas Prancis U15. Maka tak heran bila kemudian banyak yang menyebutnya sebagai the next Thierry Henry. Berposisi sebagai penyerang, memiliki kecepatan maksimal, serta kemampuan mencetak gol yang sangat baik, Henry Saivet digadang-gadang bakal menjadi bintang masa depan Prancis. Tak ketinggalan, penggila Football Manager tahun 2008 juga melabelinya sebagai wonderkid paling didambakan. Akan tetapi, dengan status yang sudah sangat meyakinkan, Henry Saivet justru menjalani karir sebagai seorang pesakitan. Dia gagal mengembangkan bakat dengan sejumlah alasan yang mendasari. Henry Saivet merupakan pemain yang lahir di Dakar, Senegal pada 26 Oktober 1990. Dia lantas pindah ke Paris sebelum usianya menginjak 10 tahun. Pertama kali berlatih bersama US Sergi sejak tahun 1999, Saivet lantas diboyong Bordeaux pada tahun 2002. Tak butuh waktu lama, Henry Saivet langsung muncul di antara banyaknya bakat muda yang tengah berkembang di era 2000-an. Bersama Bordeaux, dia menjadi andalan di tim cadangan dalam setidaknya 4 tahun atau sampai tahun 2010. Ketika pada tahun 2007 dia sudah tampil di tim utama, kesempatannya baru benar-benar hadir pada musim 2010-2011. Dilabeli sebagai penerus Thierry Henry, Arsenal yang kita ketahui sebagai tim yang amat lekat dengan sang legenda terus memantau bakat Saivet. Seiring meningkatnya popularitas Henry Saivet di tim utama Bordeaux, timnas Perancis juga terus memberinya kesempatan secara teratur. Sang pemain terus diberi kesempatan tampil di berbagai jenjang usia. Kemampuannya yang bisa dimainkan di semua posisi serang pun membuat banyak kalangan melempar pujian. Sejak musim 2011-2012, Henry Saivet mulai dipercaya sebagai andalan utama. Menit bermainnya terus bertambah. Bahkan pada musim 2012-2013, dia sukses memainkan tahun yang amat mengesankan. Saat itu, di laga Bordeaux melawan Evian di final Piala Perancis 2013, Saivet menyumbang 1 gol dalam kemenangan 3-2 di Stade de France. Dia benar-benar menjadi bintang di depan 77.000 penonton yang hadir ke stadion. Di usia yang baru menginjak 22 tahun saat itu, Henry Saivet berhasil mencetak 9 gol dari total 49 pertandingan yang dimainkan. Tidak hanya itu, di musim yang amat bersejarah tersebut, dia sudah diberi tugas untuk menjadi kapten Bordeaux. Namun meski timnas Prancis memberinya kesempatan secara rutin, Henry Saivet malah memilih Senegal yang merupakan tanah kelahirannya sebagai negara yang dibela. Tepat sejak tahun 2013, dia resmi menjadi pemain internasional Senegal dengan memulai debut di laga melawan Zambia. Masih tampil bersama Bordeaux, nama Henry Saivet semakin populer dengan banyaknya kesempatan yang dimainkan. Pada tahun 2016, nama Henry Saivet mulai diminati oleh banyak klub Eropa. Banyak yang menganggap bila Saivet merupakan bakat yang harus segera diamankan. Setelah terjadi negosiasi dengan sejumlah klub, tujuannya lantas berakhir di Newcastle United. Dia resmi bergabung dengan tim berjuluk The Magpies pada Januari 2016. Saat itu, pelatih Steve McLaren mengatakan kalau dia sudah tidak sabar menantikan Henry Saivet. Sang pemain dianggap punya skill sempurna dan mentalitas yang sangat bagus. Nahas, klub yang dianggap bakal kian meningkatkan popularitasnya itu justru membawanya menuju mimpi buruk dalam karirnya. Namanya tenggelam seiring dengan sejumlah masalah yang dihadapinya. Perkataan Steve McLaren yang sempat memuji Henry Saivet ternyata cuma bualan belaka. Sebab dia melakukan sedikit hal yang justru merusak karir sang pemain.
Posisi Henry Saifet yang terbiasa beroperasi di lini tengah justru ditarik ke belakang. Dia memainkan peran sebagai gelandang yang membuat performanya tampak canggung. Rupanya, pelatih Steve McLaren memilih nama Jonjo Salvei sebagai target utama. Dia lantas menjadikan nama Henry Saifet sebagai pengganti Cheick Tiote yang disebut-sebut bakal hengkang dari Newcastle United. Namun yang terjadi, Cheick Tiote malah batal pindah. Henry Saifet yang batal menjadi pengganti pun tak memiliki kesempatan setelah nama Jonjo Salvei lebih disukai sang pelatih. Di sana, kemampuan menyerangnya pun sama sekali tidak berguna karena memang lini depan Newcastle United sedang tidak membutuhkan pemain. Mereka sudah memiliki nama populer semacam Florian Thauvin, Andros Townsend, Alexander Mitrovic, sampai Papis Cisse. Dengan situasi yang sangat rumit akibat dari kecerobohan strategi Steve McLaren, Henry Saifet menjadi korban. Dia seringkali menghuni bangku cadangan dan cuma memainkan sebanyak 4 pertandingan. Ketika Steve McLaren dipecat 2 bulan kemudian, nama Newcastle United mengalami degradasi di akhir musim. Nasib Henry Saifet kian terpojok di tangan pelatih anyar Rafael Benitez. Dia tidak masuk ke dalam rencana pelatih asal Spanyol tersebut dan terus menjalani masa peminjaman. Tercatat, selama memiliki kontrak dengan The Magpies hingga tahun 2021, Henry Saifet telah dipinjamkan ke 3 klub berbeda, yaitu Saint Etienne, Sivasspor, dan Bursaspor. Di ketiga tim tersebut, tidak ada yang membuat performa Henry Saifet bangkit. Bahkan saat pulang ke Newcastle pada tahun 2019, dia juga tidak diterima oleh pelatih Steve Bruce. Sang pelatih lebih memilih nama Christian Atsu. Dalam kasus ini, banyak yang mengatakan bila selain karena menjadi korban dari kegagalan strategi transfer Newcastle United, penyebab gagalnya Henry Saifet bangkit juga karena sikap sang pemain itu sendiri. Henry Saifet dianggap tidak memiliki motivasi lebih dan terus kehilangan kepercayaan diri. Diketahui bahwa Henry Saifet memang tidak memiliki kecintaan terhadap sepak bola. Situs truefaith.co.uk mengungkap kalau Henry Saifet lebih tertarik dengan olahraga basket. Namun karena di masa kecil tidak ada permainan yang bisa dimainkan selain sepak bola, dia terpaksa menempuh jalan tersebut dan secara kebetulan memiliki karir yang sangat bagus di masa muda. Untuk merangkum perjalanan yang sejatinya amat menjanjikan, amat disayangkan ketika label The Next Thierry Henry justru tidak dijadikan sebagai motivasi besar untuk terus berkembang. Henry Saifet malah seperti menerima takdir begitu saja tanpa pernah memiliki keinginan untuk bangkit. Saat ini, dengan segala keterbatasannya, Henry Saifet tercatat sebagai pemain divisi bawah Prancis Pau FC sejak musim panas 2022. Jika kamu suka video ini, silakan klik tombol like dan subscribe channel ini.